wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triaismi Pauliha. Saya dari Prodi PIAUD semester 2. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan fisik motorik. Dosen penggampu Ibu Dede Nurul Komariah, MPD. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai tumbuh kembang anak. Untuk yang pertama, kita akan membahas pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan merupakan bertambahnya besar seperti ukuran sel, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Sedangkan perkembangan adalah kematangan fungsi. Fungsi dari organ-organ dalam tubuh, terutama panca indera, misalnya untuk penglihatan, memegang, kemudian bicara. Perkembangan domisinya dua, yaitu nutrisi dan stimulasi. Kemudian yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan terdapat dua faktor, antara lain faktor genetik dan faktor lingkungan. Kemudian yang selanjutnya, stimulasi atau rangsangan. Stimulasi atau rangsangan adalah istilah psikologi yang digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang merangsang, terutama respon tertentu. Sebenarnya, stimulasi itu bisa dilakukan sejak kehamilan, terutama trimester akhir. Karena jika trimester awal itu tidak mungkin, karena otak itu dibentuk sejak awal kehidupan, tetapi baru skalanya atau bentuknya. Kemudian selabut sarafnya di trimester akhir sudah mulai terbentuk. Kemudian yang selanjutnya, penyebab anak terlambat bicara dan cara mengatasinya. Anak terlambat bicara adalah salah satu jenis keterlambatan perkembangan yang paling umum terjadi. Penyebab anak terlambat bicara ialah yang pertama, dibesarkan di lingkungan dengan lebih dari satu bahasa atau bilingual, kemudian kesulitan mengerti kata-kata atau mencari kata-kata, gangguan pendengaran, kelainan rongga mulut seperti misalnya bibir sumbing atau kelainan lidah, kemudian gagap, kemudian pengabaian dari orang sekitar, dan terakhir gangguan spektrum autisme. Apakah bayi skip merangkak itu normal? Tentu saja itu normal. Sebenarnya merangkak itu tidak ada di screening, jadi ia peralihan. Di teori ada 17% anak memang tidak merangkak, dan itu normal, walaupun sering dikaitkan dengan masalah perkembangan anak selanjutnya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seorang bayi melewati fase merangkak, salah satunya adalah perkembangan fisik. Selain faktor fisik, faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap preferensi bayi untuk memilih merangkak dulu atau langsung berjalan. Misalnya, jika lingkungan tempat tinggal bayi tidak mendukung untuk merangkak, seperti tempat permukaan yang licin atau minim ruang bergerak, orang tua yang lebih sering menggendong bayi daripada menstimulasi di lantai juga jadi salah satu faktor kenapa bayi enggan untuk merangkak, sehingga cenderung langsung berjalan. Kemudian yang selanjutnya, perkembangan motorik kasar dan motorik halus pada anak usia 1-2 tahun. Anak usia 1-2 tahun, perkembangan motorik kasar harus sudah sampai optimal, terutama jalan. Jalan bisa sampai 18 bulan, tapi rata-rata tercapai dengan baik 15 bulan. 18 bulan paling akhir. Kemudian setelah motorik kasar baik, ringan dengan motorik halus dengan menggunakan jari jemari seperti mengambil atau menjimpit pakai 2 jari, kemudian bisa koordinasi dengan tangan, dengan mulut, kemudian untuk bicara bahasa biasanya 15 bulan mengerti, disuruh bisa menunjuk yang ia mau.
Kemudian yang selanjutnya, cara meningkatkan konsentrasi anak. Rasa ingin tahu anak yang masih sangat tinggi seringkali membuat ia sulit berfokus pada satu hal. Sayangnya, hal ini sering membuat orang tua beranggapan bahwa anak menjadi malas dan tidak mau belajar. Padahal, konsentrasi bukan tentang kemauan, tetapi konsentrasi juga bergantung pada faktor usia, ekspektasi, dan lingkungan. Setiap orang tua juga perlu mengetahui tentang tahapan perkembangan konsentrasi anak. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan tidur anak. Tidur sama pentingnya dengan kepentingan makan untuk tumbuh kembang anak. Sebaiknya anak tidur jam 8 malam karena hormon pertumbuhannya jam 11 malam. Jika kalau dilihat dari jadwal MPASI itu berkolerasi dengan jadwal tidur. Kalau jadwal MPASI-nya mundur, tidurnya pasti mundur. Jadi waktu begitu mulai MPASI, pastikan jadwalnya itu bisa terpenuhi dengan baik supaya jadwal tidurnya mengikuti. Selanjutnya yang terakhir, tahapan perkembangan berbicara anak. Meski tahapan perkembangan bicara tiap anak berbeda-beda, ada patokan dasar yang umum digunakan untuk mengukur kemampuan bicara anak. Nah, di usia 3 tahun, anak sudah pasti semakin lancar berbicara. Beberapa hal terkait kemampuan berbicara yang bisa ibu perhatikan pada usia ini yaitu yang pertama, anak telah mampu menjalankan atau mengikuti perintah yang diberikan. Kemudian yang kedua, anak telah mampu berkomunikasi dengan menggunakan 2 hingga 3 kalimat. Kemudian yang ketiga, anak telah mampu berbicara dengan menggunakan kata ganti seperti aku, kamu, kita, dan lainnya. Kemudian yang keempat, anak mulai mengenali nama temannya dan ia telah mampu menyebutkan berapa usia dan jenis kelamin. Kemudian dan terakhir, anak telah mampu berbicara dengan jelas menggunakan 3-4 kata. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.